Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia dan tetap selalu menjaga kesehatan. Anak-anak Ibu, karena ini pelajaran ketiga, jadi kita langsung saja, tidak berpanjang kata, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu silakan disiapkan buku paket IPS-nya. Kita masuk ke materi yang berikutnya setelah PTS bab 2. Di buku paket itu bab 2 halaman sebentar ya. Bab 2 itu halaman 54, dibuka bukunya, disiapkan. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengaplikasikan bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan bermasyarakat. Itu tujuan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali dengan interaksi sosial di buku halaman 54. Disimak baik-baik penjelasannya ya. Nah, pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi 3 ya, jadi nanti ada 3 bahasan yang akan dipelajari pada pertemuan ke-10 kali ini. Pertama pengertian, kemudian yang kedua syarat terjadinya, nanti ada ciri-ciri di dalamnya, kemudian yang ketiga faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kita mulai yang pertama dari interaksi sosial, definisi dalam dinamika kehidupan sosial. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesama. Kita nih sampai saat ini, hal yang paling penting dalam hidup kita adalah bergantung dengan makhluk lain. Artinya gini, kita tidak bisa hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Bergaul atau menjalin hubungan dengan orang lain itu namanya interaksi, dan itu merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Ya. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan interaksi sosial. Jadi, hubungan kita dengan manusia yang lain itu namanya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah ini yang harus digarisbawahi. Hubungan timbal balik antara individu itu satu orang, kita nih satu namanya individu, dengan individu artinya satu dengan satu, individu dengan kelompok, satu dengan banyak orang, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Kelompok itu berarti banyak, lebih dari 2 orang. Dalam kenyataan sehari-hari terdapat 3 macam cakupan definisi interaksi sosial. Oke, Ibu rangkum dulu. Jadi yang namanya interaksi itu hubungan, keterkaitan ya antara satu dengan yang lain. Hubungan timbal balik artinya mendapat respon dan mendapat tanggapan dari pihak kedua. Ya. Nah, ada 3 jenis definisi interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Biasanya dapat dilakukan dalam bentuk jabat tangan. Kamu cium tangan guru atau kamu cium tangan orang tua. Nah, itu merupakan wujud interaksi individu dengan individu. Saling menegur, kamu nyapa teman, kemudian bercakap-cakap, ngobrol, atau mungkin bertengkar, bahkan bisa disebut bertengkar. Jadi interaksi sosial itu tidak selalu berdampak positif, tapi ada dampak negatifnya juga. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Kemudian yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Kalau tadi satu dengan satu, sekarang satu dengan banyak orang. Bisa dilihat pada contoh seorang guru sedang mengajari siswa-siswinya dalam kelas. Misalkan gurunya satu, individu kan, siswanya banyak, berarti satu dengan kelompok. Atau misalkan khotib yang sedang khutbah sholat Jumat, nah itu juga merupakan salah satu interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok, artinya banyak orang. Bentuk ini adalah kelompok
Satu kesatuan yang berhubungan kepentingan, contohnya satu kesebelasan sepak bola bertanding melawan kesebelasan lainnya. Biasanya dalam bentuk kompetisi, persaingan, cerdas cermat kan tuh kelompok dengan kelompok. Ya, artinya banyak dengan banyak. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Jadi udah pasti lebih dari 1 karena interaksi, hubungan gitu ya. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Jadi kalau cuma orang yang berkumpul lebih dari 2 orang, tapi tidak ada pembicaraan atau tidak ada komunikasi, maka namanya bukan interaksi. Contoh, orang yang nunggu bis di halte itu tidak bisa disebut interaksi. Kenapa? Karena mereka hanya berkumpul tapi tidak melakukan komunikasi. Jadi yang namanya interaksi harus ada komunikasi di dalamnya. Yang ketiga, adanya dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Jadi setelah terjadi komunikasi, ada tindak lanjut atau ada timbal balik. Apakah itu nanti berakhir dengan sebuah pertemuan, atau bertemu teman di masa lalu, atau baru kenalan saat ini, atau akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Misalnya kamu janjian membuat PR, mengerjakan PR di rumah teman. Nah, itu kan berarti merupakan komunikasi yang meliputi dimensi waktu di masa yang akan datang, ya. Yang terakhir, adanya tujuan yang hendak dicapai. Kenapa kamu harus ngobrol dengan orang tersebut? Ya, kenapa harus ada pesan yang disampaikan dengan orang tersebut? Nah, itu merupakan tujuannya. Kita lanjut, cara terjadinya interaksi. Yang pertama ada kontak sosial. Jadi, sebuah interaksi itu pun harus ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah harus ada kontak sosial. Kontak sosial itu, kontak tuh artinya menyentuh. Kalau di buku itu berasal dari bahasa Yunani, artinya menyentuh. Jadi yang namanya kontak itu orang yang kita ajak bicara sadar bahwa dirinya sedang diajak bicara. Misalkan kamu manggil teman kamu nih di jalan. Nah, teman kamu harus benar-benar melihat, saling bertatap mata, kontak mata minimal, atau saling menyapa dengan lambaian tangan, sehingga itu namanya sudah terjadi kontak, ya. Artinya orang yang akan kita ajak berkomunikasi atau kita ajak berinteraksi, dia sadar bahwa dirinya sedang diajak bicara. Kontak sosial dapat bersifat positif, dapat bersifat negatif. Ada yang positif berarti mengarah kerjasama, dan yang negatif akan mengarah pada pertentangan atau konflik. Nanti ya, ini penjelasannya. Nah, kontak sosial bisa bersifat primer, bisa bersifat sekunder. Kalau primer bertemu secara langsung, misalnya kamu bertemu teman di jalan gitu ya. Contohnya guru dengan siswa dalam kelas, nah itu namanya primer, langsung. Ada juga sekunder, misalkan menitipkan pesan lewat teman, menelpon lewat menggunakan saluran telepon berupa handphone. Nah, itu merupakan sekunder, artinya pakai perantara. Kemudian yang kedua, setelah ada kontak harus ada komunikasi. Jadi ketika kita sudah menyentuh seseorang atau sudah menyapa seseorang, maka harus ada pesan yang harus disampaikan. Dalam hal ini, pesan disebut komunikasi. Berasal dari kata bahasa Latin communis yang berarti sama. Kata komunikasi juga mirip dengan kata komunitas atau community, yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan. Jadi komunikasi itu merupakan pesan yang akan disampaikan kepada orang yang akan diajak bicara. Nah, itu contohnya ya. Contoh komunikasi juga sama seperti kontak, bisa dilakukan secara langsung, bisa tidak langsung. Kalau tidak langsung biasanya menggunakan media sosial gitu ya. Nah, ini contoh media sosialnya ya. Bisa pakai pakai wifi, bisa pakai chat, bisa juga kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu menggunakan sarana telepon dari kaleng gitu ya, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Hal-hal yang menyebabkan seseorang terdorong atau melakukan sebuah interaksi, yang pertama adalah karena imitasi faktornya. Imitasi itu apa sih? Tiruan. Kalau kita beli barang di pasar, pasti kita tanya, asli apa KW gitu ya. Nah, KW itu sama dengan imitasi atau tingkatan kedua. Tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Jadi yang ditiru hanya sikap atau tingkah laku. Ini sengaja ke samping. Yang ketiga itu identifikasi. Kalau identifikasi itu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Jadi dua-duanya meniru, sama-sama mencetak orang lain gitu ya.
ingin seperti orang lain. Bedanya kalau imitasi yang ditiru hanya sebagian. Misalkan yang ditiru hanya gaya bicaranya, atau tingkah lakunya, atau model fashionnya gitu ya. Tapi kalau identifikasi, maka yang ditiru itu secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berarti benar-benar mengidolakan orang tersebut sehingga menyerupai dirinya, membuat dirinya sedemikian rupa mirip dengan orang tersebut. Di situ bedanya. Identik, kembar identik itu kan ya, kalau kembar identik itu kan berarti sama semua. Itu aja kata kuncinya biar gampang diingat. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, sugesti. Sugesti itu artinya pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap maupun perilaku sehingga orang yang melihat tadi akan terpengaruh tanpa berpikir panjang. Misalnya gini, ada ungkapan, misalnya kita lihat iklan di TV, ya kayaknya enak makan es krim coklat gitu ya. Nah, sehingga tanpa berpikir panjang kita langsung pergi ke warung untuk beli es krim tersebut. Nah, itu namanya kita sudah tersugesti dengan iklan tersebut. Atau misalnya kamu dalam keadaan yang tidak berpikir jernih, diajak temennya main, udah yuk main aja, pergi aja. Nah, kamu tanpa berpikir panjang ikut pergi atau ikut bolos sekolah. Nah, itu termasuk namanya berarti kamu sudah terkena pengaruh sugesti dari orang lain, ya. Yang keempat namanya simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain, dan rasa tertarik ini didorong oleh keinginan untuk memahami pihak lain. Jadi simpati di sini bukan kartu telepon ya, tapi rasa yang ada dalam hati seseorang untuk ikut merasakan apa yang terjadi dengan orang lain, gitu ya. Tapi hanya diwujudkan dalam bentuk pemahaman. Jadi cukup misalkan dengar temennya, orang tua temennya meninggal, jadi cukup mengucapkan turut berbelasungkawa gitu ya. Nah, ada simpati, ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, namanya empati. Kalau empati, simpati yang mendalam. Jadi sudah tadi berbelasungkawa atas kematian orang tua temannya. Nah, kalau empati, dia ikut datang ke rumahnya, ikut ikut membantu memandikan, bantu menyolatkan, bahkan ikut nginep mungkin nemenin temannya. Nah, itu namanya sudah empati. Artinya simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Jadi dia ikut benar-benar merasakan apa yang dirasakan temennya gitu ya. Jadi perasaan yang sangat mendalam. Bedanya di situ. Kalau simpati hanya diungkapkan lewat kata-kata, kalau empati itu sampai ke tindakan gitu ya. Yang terakhir namanya motivasi. Nah, kamu pasti sering dengar kata-kata motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan dorongan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu, atau bisa juga individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok ya. Pokoknya berupa dorongan gitu ya, atau pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang sedemikian rupa sehingga orang lain yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikannya itu secara kritis. Artinya dia mikir dulu baru buat. Jadi nggak kayak sugesti. Kalau sugesti kan dia tidak berpikir lagi langsung buat. Tapi kalau motivasi dia itu mikir dulu, kritis, rasional, dan penuh rasa bertanggung jawab. Setelah dia pikirkan kata-kata tadi yang berpengaruh tadi, diikutin. Setelah diikutin, maka dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Artinya apapun konsekuensinya harus diterima. Nah, biasanya motivasi berupa dorongan yang positif. Misalnya semangat untuk belajar, semangat untuk merubah diri menjadi lebih baik gitu ya. Kalau sekarang berarti motivasi kita adalah bagaimana caranya bisa tetap hidup sehat gitu ya. Terhindar dari virus. Nah, itu merupakan dorongan dari diri kita juga, bahkan dari banyak orang gitu ya, agar kita menjaga kesehatan. Nah, di sini ada contoh beberapa bentuk faktor pendorong dari interaksi tadi. Ini contoh simpati ya, misalkan temennya nangis nih. Nah, dia hanya menenangkan gitu ya. Kalau empati, dari sini ada contoh anak kecil yang dipeluk, anak kecil berkulit hitam yang dipeluk oleh seorang wanita berkulit putih. Artinya apa? Dia ikut merasakan penderitaan yang dialami anak kecil tadi gitu ya. Nah, ini yang ketiga namanya identifikasi. Seseorang yang mencoba mirip menjadi Justin Bieber.
ya. Berusaha sebagaimana caranya sampai mengubah gaya rambut, bahkan mengubah bagian wajahnya agar benar-benar mirip seperti Justin Bieber. Nah, ini yang keempat, namanya sugesti nih yang Ibu ceritain tadi ya. Jadi itu iklan es krim M kodenya gitu ya. Karena dia nonton nih anak-anaknya bertiga, aku mau juga, aku pengen beli juga, aku mau pulang minta ke mama. Nah, itu salah satu sugesti. Jadi tanpa berpikir panjang, karena melihat jadi ingin membeli. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini contoh imitasi seorang anak yang meniru cara gosok gigi ayahnya. Nah, jadi dia hanya meniru perilaku tanpa meniru secara keseluruhan, gitu ya. Ada lagi contoh anak perempuan yang memegang handphone seperti ibunya, gitu ya. Nah, ini motivasi. Kalau motivasi, yes you can. Artinya kata-kata semangat yang mengajak orang lain untuk meyakinkan dirinya, dorongan bahwa dia bisa melakukan sesuatu, ya. Nah, bisa juga dalam bentuk persahabatan atau kerjasama. Nah, ini soalnya ya. Questionnya harus dijawab sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Nanti di link Google Form sudah disertakan 5 tempat jawaban. Silakan dijawab berurutan ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Tadi di awal sudah dijawab. Yang kedua, berikan satu contoh komunikasi yang terjadi secara langsung. Kan tadi ada tuh yang pakai kaleng sama benang gitu ya, ada juga yang lewat chat. Nah, kamu kasih contoh komunikasi yang langsung. Yang ketiga, berikan satu contoh sugesti, nggak boleh sama ya, contohnya harus beda. Yang keempat, satu contoh imitasi. Kemudian yang kelima, tuliskan kata-kata motivasi yang kamu ingat atau kamu gemari sampai saat ini. Jadi kata-kata yang membuat kamu menjadi semangat, menjadi termotivasi, dan menjadi ingin lebih baik ketika mendengar kata-kata itu. Dituliskan kata-katanya. Kalau nggak ada, dicari sampai ada. Ya. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan yang ke-10. Pesan Ibu sama, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ingat, belajar online sama seperti belajar di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.